selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ibu guru, terima kasih sudah join pada webinar singkat hari ini. Perkenalkan, nama saya Igede Karya Palguna. Nah, hari ini kami akan membawakan materi tentang budaya positif. Nah, untuk materi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Niwayan Sucitrawati. Oke, sebelum kita mulai webinar singkat hari ini, ada baiknya kita melakukan doa agar webinar hari ini kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, untuk waktu dipersilahkan berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja webinar hari ini. Untuk Ibu Niwayan Sucitrawati bisa lakukan share screen untuk mulai melakukan webinar. Oke, terima kasih. Silahkan Bu Wayan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Karyadanu atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin rekan-rekan, saya ingin share screen materi. Bagaimana? Sudah kelihatan, G? Sudah terlihat jelas, Bu Wayan. Baik, mohon maaf ini bisa sesuai. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ibu-ibu semuanya sudah mengikuti webinar kami. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan materi budaya positif. Nah, tentunya kalau ingin kita menciptakan budaya positif di sekolah, memang kita harus berupaya sebagai guru bagaimana menciptakan budaya positif ini di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, nah jadi budaya positif ini pasti berkaitan dengan disiplin. Ya. Jadi disiplin bagaimana kita mendisiplinkan siswa kita, ya tidak hanya kita juga, tidak hanya siswa kita juga, tetapi kita juga perlu mulai dari diri bagaimana mendisiplinkan kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu merupakan motivasi internal yang mulai dari dalam diri kita, itu yang diinginkan, bukan atas motivasi eksternal atau karena ada suruhan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, ada dari Gosen menyatakan bahwa disiplin itu merupakan berasal dari kata disiplin itu belajar. Bagaimana belajar menjadi pengikut, ya mengikuti atau mengikuti suatu aliran tertentu yang berasal dari motivasi intrinsik juga dari dalam diri, bukan karena ada suruhan. Nah, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya bahwa secara garis besar bahwa disiplin itu merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri kita, ya. Jadi mengontrol diri, menguasai diri kita untuk melakukan suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri kita untuk melakukan suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi siswa kita, biasanya kita sendiri pun, jika kita melakukan suatu tindakan atau ingin mendisiplinkan diri kita, pasti ada 3 motivasi perilaku, ya. Jadi berdasarkan Gosen itu kalau ingin menciptakan suatu kedisiplinan itu pasti ada 3 alasan yang menjadi motivasi. Yang pertama, tentunya orang melakukan disiplin atau melakukan tindakan itu karena atas dasar ketidaknyamanan. Mungkin karena ada hukuman, dia melakukan disiplin seperti itu. Yang kedua, juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya kalau kita sendiri pun kadang sebagai guru ingin mendapatkan penghargaan, pasti ya sudah kita harus disiplin seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi untuk menjadikan orang menjadi orang mereka ingin menghargai dirinya. Jadi ini baru memang motivasi yang ketiga ini perlu kita terapkan karena ingin menghargai diri sendiri sesungguhnya. Itu yang sesungguhnya perilaku yang baik untuk kita terapkan nanti kepada siswa juga, ya. Jadi supaya dia mempercayai bahwa nilai-nilai disiplin itu baik supaya tumbuh menjadi budaya positif. Kemudian selanjutnya
Nah, untuk menciptakan budaya positif, ya, jadi tentunya sebagai guru mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, kenapa demikian? Kalau peraturan kelas itu dia sifatnya terpaksa atau dipaksa. Nah, misalnya contoh, kita wajib datang tepat waktu. Nah, itu dia murid merasa terpaksa. Ya, jadi terpaksa melakukan hal itu. Jadi tidak apa muncul dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi peraturan itu kita diubah nanti sewaktu-waktu menjadi suatu keyakinan kelas namanya. Ya, jadi bahwa keyakinan ini merupakan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sehingga menurut dosen, suatu keyakinan ini akan lebih memotivasi seorang diri dalam melakukan suatu tindakan. Itu karena dari arti akan muncul nanti motivasinya secara intrinsik. Nah, di sini saya isikan tampilkan contoh keyakinan kelas. Nah, jadi yang tadinya peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti ini contohnya. Misalnya yang pertama, selalu bersikap positif. Nah, jadi mungkin nanti kalau seandainya peraturan kelas kita bandingkan dengan peraturan kelas, tidak boleh berbuat nakal misalnya seperti itu. Jadi kita ubah selalu bersikap positif. Di situ siswa akan berpikir, oh saya harus bersifat positif, bagaimana caranya? Nah, disitulah siswa akan menemukan bagaimana dia selalu bersikap positif. Nah, yang kedua, senantiasa menjadi yang terbaik. Nah, siswa itu bagaimana dia akan menjadi dirinya yang terbaik. Oh, saya kalau ingin menjadi yang terbaik, saya harus misalnya datang tepat waktu, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini siswa juga akan berpikir bagaimana cara menghormati orang lain tanpa harus misalnya mengambil barang milik orang lain, seperti itu. Itu selanjutnya ada komitmen pada setiap tugas. Nah, jika siswa sudah namanya berkomitmen, dia akan melakukan tugas. Nah, lain dengan halnya peraturan, kalau dibandingkan dengan peraturan, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan anak itu dia tidak akan berpikir, oh jadi ya udah nanti juga ada molor-molor waktu. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki komitmen untuk setiap tugas, berarti dia akan berusaha untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya senantiasa membantu. Nah, ini senantiasa membantu, dia suatu keyakinan bagaimana dia selalu membantu temannya apabila melakukan perlu bantuan. Seperti itu contoh keyakinan kelas. Nah, maka dari itu nanti diharapkan rekan-rekan seiring waktu memang ini tidak bisa kita serta-merta dilakukan secara signifikan, secara cepat tidak bisa, tetapi diubah secara pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah dari dari keyakinan tersebut muncullah yang namanya ada kata hukuman, sanksi, dan penghargaan. Nah, ini dibedakan Bapak Ibu. Jadi hukuman seperti apa, sanksi seperti apa, penghargaan itu seperti apa. Nah, jika hukuman itu biasanya kita sering kadang-kala ya kita sebagai guru ketika ada permasalahan pasti pernah menghukum siswa, kan seperti itu. Jadi sebenarnya hukuman ini bersifat fisik. Ya, fisik itu bisa verbal, bisa juga karena bisa juga dengan tindakan. Misalnya disuruh berdiri di tiang bendera, misalnya seperti itu juga sudah termasuk tindakan, kan. Nah, ini jadi nanti ke depannya murid akan merasa tersakiti. Ya, jadi murid akan tersakiti, merasa terbebani dengan dihukum, ya seperti itu. Jadi diusahakan sebagai guru menghindari hal ini. Nah, sekarang bagaimana dengan sanksi? Sanksi atau konsekuensi ini, jadi dia terencana sifatnya. Jadi murid ini sudah kita sepakati bersama murid. Misalnya dengan keyakinan tadi, misalnya saling membantu. Apabila dia tidak saling membantu dengan temannya, konsekuensi apa yang dia akan terima? Nah, misalnya konsekuensi di sini, misalnya sudah diukur dia. Contohnya, 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau mengobrol. Nah, nanti konsekuensi yang mereka dapatkan, maka murid akan kehilangan waktu untuk bermainnya. Jadi misalnya dia karena dia harus menyelesaikan tugasnya, jadi yang temannya sudah istirahat, dia tidak bisa istirahat. Nah, itu konsekuensi, beda dengan hukuman.
Nah, itu jadi diusahakan seperti itu dengan siswanya. Jadi tidak serta-merta kita memberikan hukuman atau mungkin berdiri satu kaki di depan kelas, misalnya itu kan hukuman. Nah, jadi kalau sanksi itu anak-anak sudah mengetahui apa yang dia dapatkan kalau dia tidak melakukan tugasnya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu penghargaan. Nah, kadangkala kita juga di kelas sering memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, sesungguhnya penghargaan juga tidak serta-merta baik ya, Bapak Ibu, nggih. Jadi tidak baik juga. Jadi penghargaan kalau misalnya kita selalu berikan penghargaan, oh, kamu hebat, kamu salut Bu Guru sama kamu. Nah, itu juga tidak baik kalau diberikan kepada sering-sering kepada anak. Kenapa demikian? Nah, jadi nanti dampaknya berdasarkan Alfikon, jadi mengungkapkan akan berdampak alasannya kenapa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi siswa itu akan merasa, kalau saya melakukan sesuatu nanti akan dihargai oleh Bu Guru. Itu juga tidak baik. Jadi dia kesannya kalau ingin dihargai pasti dia akan melakukan sesuatu. Nah, memang kadang-kala di kelas kecil kan perlu seperti itu, tetapi kalau mungkin di kelas tinggi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi yang kita buat. Jadi supaya tidak merasa anak-anak itu kalau tidak dihargai tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif. Jadi tidak efektif ya seperti tadi dikatakan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu jika tidak dihargai. Nah itu. Jadi yang ketiga, penghargaan dikatakan merusak hubungan. Nah, kenapa dikatakan merusak hubungan? Misalnya sebagai contoh saya pribadi sebagai guru dan teman saya misalnya siapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada datang pagi, saya datang pagi, teman datang pagi, kemudian saya diberikan pujian, diberikan penghargaan, wah ini datang pagi bagus sekali. Sementara teman yang lain tidak dilihat bahwa beliau juga datang pagi. Nah itu juga akan membuat teman kita iri. Nah seperti itu juga dengan siswa kita. Jadi kok dia dihargain kok saya tidak. Nah kemungkinan kita guru kan tidak bisa memantau satu persatu siswa kita. Padahal siswa yang lain juga melakukan hal yang sama dengan datang pagi, dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kita tidak hargai, dia juga akan merasa iri kepada temannya yang diberikan penghargaan. Seperti itu. Jadi itu dikatakan merusak hubungan. Yang kemudian yang terakhir itu penghargaan juga bersifat menghukum, sama seperti tadi bahwa hukuman itu misalnya dia akan melakukan suatu tindakan ketika dia dihargai. Nah, itu dia tidak akan mempunyai motivasi internalnya tidak akan tumbuh seperti itu. Selanjutnya, nah jadi siswa kita melakukan sesuatu tindakan yang salah misalnya di kelas itu pasti ada alasan. Pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi di rumahnya. Nah, jadi misalnya pertama ya kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, misalnya contoh nih anak kita kan kadang-kala di kelas merebut makanan temannya. Ada pasti ya di kelas kita ikuti merebut dengan tanpa minta izin dia ngambil, terutama di kelas kecil ya belum paham dia baik dan benar gitu kan kadang. Nah itu karena dia juga kemungkinan dia tidak dikasih bekal dari rumah, kemungkinan dia tidak diberikan uang jajan sama mamanya. Nah maka dari situlah dia akan merebut makanan temannya. Nah di situ juga kita sebagai guru tidak bisa menyalahkan serta-merta kamu ngapain, tidak bisa kita marah. Jadi kita harus selami dulu seperti apa, kenapa. Oh berarti dia kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua, dia kebutuhan dasar cinta kasih dan sayang. Nah kadangkala kita punya juga siswa seperti itu di rumahnya dia tidak ada, mohon maaf sekali kadangkala kan orang tuanya sibuk, dia diberikan dengan hanya fasilitas, dia tanpa diberikan kasih sayang yang pas gitu. Jadi di sekolah dia akan berbuat sesuatu supaya dia merasa disayangin. Itu di situ juga kita harus jeli sebagai guru bagaimana dia memenuhi cinta dan kasih sayangnya melalui gurunya gitu. Yang ketiga penguasaan. Nah penguasaan di sini biasanya seorang anak itu ingin diakui kemampuannya. Saya loh hebat seperti itu. Jadi di situ juga termasuk kebutuhan dasar seorang anak. Tidak hanya anak ya, kita juga sebagai seorang yang dewasa juga akan memenuhi kebutuhan dasar ini. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, jadi seorang anak juga perlu ingin bebas. Misalnya sebagai contoh,
Misalnya di sekolah sudah dijelaskan bahwa kita seorang anak itu bagaimana menggunakan sepatu hitam contohnya. Tapi ada aja anak yang ingin kelihatan keren menggunakan sepatu putih gitu. Nah, jadi seperti itu dia biasanya ingin kebebasan. Anak itu ingin kebebasan, tidak ingin mengikuti aturan. Nah, maka dari itu usaha kita bagaimana mengubah peraturan itu menjadi keyakinan yang tadi ini masih ada kaitannya. Nah, maka dari itu jadi mungkin ingin kebebasan, jadi tidak ingin mengikuti aturan yang ada gitu. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, anak ini juga akan mengikuti kebutuhan untuk merasa senang. Kadangkala dia ingin mengganggu temannya, misalnya sampai temannya menangis. Nah, bahkan dia tertawa dengan temannya yang melihat menangis. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Mungkin kesenangannya di rumah, mungkin kurangnya mainan di rumah, kan kadangkala seperti itu. Nah, disitulah kita juga sebagai guru harus jeli melihat bagaimana kebutuhan anak tersebut tanpa harus menjas anak itu, oh ini kamu salah gitu, tidak. Jadi berusahalah bagaimana mengenali anak tersebut. Nah, jadi ini memang tidak bisa kita cepat ya, tapi ini perlu proses ya. Kami pun makanya kami di sini share, mari kita bersama-sama belajar. Selanjutnya, nah seperti ini. Nah, bagaimana menyikapi anak-anak yang bermasalah seperti tadi, yang ingin memenuhi kebutuhannya itu, ya mungkin dengan adanya 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi ini masih berkaitan ya bagaimana kita menjadi suatu kontrol yang baik untuk anak didik kita. Nah, yang pertama ini ada yang sebagai penghukum, bagaimana seorang guru itu hanya bisanya menghukum. Nah, gitu. Jadi ini biasanya seperti yang tadi saya katakan, berupa fisik atau verbal yang bisa menyakiti anak didik kita. Itu yang sebagai penghukum. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya, jadi kita mengatakan, bagaimana sih kamu, enggak kasihan apa sama Bu Guru, berkali-kali Bu Guru mengucapkan hal ini, kamu tidak mengindahkannya. Nah, itu jadi anak-anak itu merasa kecil, tidak percaya diri karena, waduh saya ternyata salah ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Bagaimana guru memposisikan tidak menyakiti murid memang, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya, ya, nah seperti tadi, jadi ada misalnya menyatakan kita kan teman, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Nah, ini juga tidak baik sebagai lama-lama juga tidak baik, walaupun memang kadang-kala boleh melakukan hal itu. Tetapi tidak baik juga karena kadang-kala bisa jadi anak itu merasa, saya dijadikan teman sama Bu Guru, boleh dong melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau atau monitor. Nah, yang sebagai monitor ini biasanya hanya mengawasi, tidak serta-merta melakukan tindakan, tidak. Jadi guru di sini hanya mencatat saja. Oh, yang pertama ini pernah melakukan kesalahan tanggal ini. Nah, itu boleh, tetapi kadang-kala yang sebagai monitor ini tidak didiamkan begitu saja, tidak dilakukan apa-apa sehingga murid ya besok berulang kali melakukan kesalahan. Nah, sesungguhnya jadi yang terakhir yang memang sebagai seorang guru yang mungkin dianggap paling sempurna ya di sini adalah sebagai manajer, bagaimana memonitor atau mementor anak tersebut. Jika bermasalah itu bagaimana kita bisa menemukan solusi. Nah, seperti bagaimana mengajak dia mencari solusi terhadap permasalahannya, seperti itu. Jadi inilah yang posisi kontrol yang paling terakhir yang mungkin dikatakan sebagai seorang guru yang tidak boleh marah, jadi harus sabar, seperti itu di posisi manajer. Ini nanti mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa melihat posisi di mana saya dan bisa kalau secara perlahan mari kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif bagi anak kita, bagaimana menjadi seorang guru yang menjadi posisi kontrol manager seperti itu. Nah, dalam posisi kontrol manager ya tentunya kita harus melakukan suatu tindakan yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini bagaimana
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menghukum, tanpa harus melakukan suatu tindakan yang membuat dia bersalah. Ya, jadi itulah restitusi di sini. Ya, jadi ini sudah termasuk kontrol manajer ya, Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana melakukan atau tindakan yang mengajak siswa itu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Nah, yang kedua, restitusi juga dikatakan sebagai proses kolaboratif. Ya, proses kolaboratif antara kita sebagai guru dengan murid kita. Ya, untuk menemukan solusi. Nah, yang ketiga, restitusi ini juga dapat membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, ya disiplin positif, dan sehingga nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati itu mereka percayai bahwa mereka akan lakukan dari dalam dirinya, seperti itu. Nah, bagaimanakah melakukan restitusi? Nah, di sini ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagaimana? Bahwa kita menanyakan kepada siswa bahwa semua, misalnya salah satu contohnya terlambat. Siswa terlambat. Kita panggil siswanya, ya. Jadi tanyakan dia terlambat. Dia pasti sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi kita kuatkan dia, jangan langsung kamu salah terlambat. Jangan seperti itu. Jadi kita buat mereka, oh iya tidak apa-apa, Bu Guru pun pernah kok melakukan terlambat, melakukan hal itu. Nah, jadi anak-anak itu merasa, oh iya juga ya Bu Guru pernah terlambat, jadi saya tidak serta-merta salah. Jadi itu namanya menstabilkan identitasnya dia, supaya tidak dia dicap bersalah. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan, nah, kenapa alasannya terlambat? Ya, jadi pasti ada alasannya. Jadi yang mungkin ya adakah kemacetan di jalan, maka dari itu kita tidak bisa mencari siswa apakah mungkin mamanya yang mungkin tidak bisa tepat waktu mengantarkannya, kan bisa jadi tidak serta-merta siswa yang salah. Nah, makanya kita memvalidasi kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi kita nyambung dari tadi, keyakinan kelas apa yang kamu belum sepakati hari ini? Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia akan menjawab, oh ya, saya membuat tidak nyaman Bu Guru karena dengan saya datang terlambat, padahal temannya sudah serius belajar, saya malah datang terlambat. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itulah yang kita tanyakan, sehingga nanti di akhir nanti kita tanyakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah yang kamu lakukan hari ini. Nah, jadi anak-anak itu akan berpikir, oh iya besok saya tidak akan datang terlambat. Oh mungkin saya akan bangun lebih pagi Bu Guru. Nah, jadi itulah yang kita bisa didik anak kita untuk menemukan masalahnya tanpa harus kita menjudge anak itu, menghukum anak tersebut atau mungkin membuat dia bersalah seperti itu. Begitu juga dengan membuat tugas. Kadang-kala kan banyak ya dari anak-anak kita tidak membuat tugas. Jadi gitu. Jadi dia pasti punya alasannya kenapa dia tidak buat tugas. Nah, seperti itu. Itulah yang diharapkan kita sebagai guru untuk menjadi seorang kontrol sebagai manajer. Bagaimana kita tidak bisa marah kepada siswa, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak tersebut untuk menemukan solusinya ketika dia bersalah seperti itu. Nah, jadi nanti dengan kita menjadikan anak menemukan solusi itu, dari situlah akan tercipta budaya positif tanpa harus kita suruh. Jadi itulah yang akan muncul motivasi-motivasi internalnya dari murid tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Jadi untuk waktu saya persilakan kembalikan kepada Pak Karyadani. Disilakan. Oke, terima kasih atas materinya Bu Wayan. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan waktu kepada 2 orang penanya. Sesi pertama, silahkan untuk bertanya pertama. Silahkan Miss Asih. Bisa di-unmute mic-nya, bisa langsung mengutarakan apa pertanyaannya secara langsung. Terima kasih. Silahkan Miss Asih. Baik, terima kasih Pak Dede. Suara saya terdengar? Jelas, Miss, jelas. Ya, karena jauh sekali ini dari luar.
Iya, tegang sekali Bapak Ibu. Sebenarnya materi yang disampaikan oleh Bu Citra sangat menarik sekali ya, karena um, ini berkaitan sekali dengan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, khususnya dalam membina karakter siswa kita ya, yaitu menciptakan budaya positif di dalam kelas. Saya menarik sekali dengan contoh-contoh yang diberikan sama Bu Citra ya, yaitu tadi contohnya adalah tentang anak yang terlambat ya. Bagaimana sih kita memberikan konsekuensi, apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Citra pernah saya lakukan ya di dalam kelas, ini berdasarkan pengalaman sih Bu. Cuman saya mengalami kendala, mungkin Ibu Citra bisa membantu saya. Jadi begini, kelas saya dulu ini waktu masih tatap muka, mereka memiliki kesepakatan kelas lengkap dengan konsekuensinya. Semua anak sudah menyepakati dan emang aturan itu semua lahir dari mereka dan itu efektif sekali. Bapak Ibu mungkin bisa nanti diterapkan kelasnya juga, karena dengan begitu anak-anak tahu apa yang bagus untuk dilakukan, apa yang tidak baik. Nah, satu hari, ini anak ini sudah berulang kali terlambat di Citra. Saya sudah menegur dan terakhir, karena kita sudah punya kesepakatan terlambat sekian menit, konsekuensinya ini. Waktu itu, saya sudah menanyakan, kenapa kamu terlambat? Ada masalah? Gitu. Ternyata anak itu terlambat karena adiknya bangunnya kesiangan. Nah, tapi ini sudah berulang kali Bu Citra, cuman saya tidak mencarikan solusi waktu itu kesalahan saya, tidak mencarikan solusi apa sih yang harus dilakukan anak tersebut biar tidak terlambat. Nah, saya hanya mengasih tahu, ini salah, karena ini tidak adil untuk teman kamu yang lain yang sudah datang lebih awal dan kita punya kesepakatan. Nah, saya tidak membantu dia mencari solusi. Saya akui saya belum bisa menjadi manajer yang baik untuk anak saya. Ya, nah saya di sini sebenarnya dilema Bu. Apakah saya memberikan hukuman? Karena ketika saya memberikan konsekuensi, maksud saya hukuman ini bukan hukuman fisik sebenarnya. Hukumannya itu waktu itu apa ya? Menyapu kelas. Dan itu sudah kesepakatan, udah teman yang lain udah protes. Bu guru, dia sudah berapa kali terlambat, kenapa kok dia tetap lolos gitu. Nah, dengan terpaksa saya memberikan hukuman itu dan anak tersebut menangis. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Waktu itu saya tetap menjalankan hukuman karena saya pasti memilih anak yang lain. Ini sudah kesepakatan. Ya, sebenarnya itu efektif karena besoknya dia datang lebih pagi. Hasilnya sih itu gitu. Cuman saya tidak menjelaskan sedetail apa konsekuensinya karena kan namanya orang tua Bu Citra pasti mereka datangnya bersamaan dong gitu. Gak mungkin dong dia bolak-balik sekarang antar anak yang rajin dulu kemudian naik lambat dulu, kan tidak mungkin seperti itu gitu. Jadi ya saya juga mengalami dilema. Mungkin Bu Citra atau teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Miss Ase atas ini kalau menurut saya sih ini share pengalaman ya, jadi tidak serta-merta bertanya. Jadi mungkin dari tindakan yang Miss Ase lakukan itu sudah bagus ya, menurut saya sudah mendekati posisi control manager ya. Jadi dari situ dari pengalaman Miss Ase itu membuktikan bahwa tidak serta-merta anak yang salah gitu. Jadi maka dari itu kita berupaya bagaimana menganggap anak itu tidak salah gitu. Nah, karena selama ini kan kita menganggap kalau dia datang terlambat dia salah. Nah, jadi setelah misalnya saya menanyakan ke anak tersebut kan sudah mengakui bahwa anaknya adiknya yang bangun terlambat. Nah, mungkin nanti misalnya ke depannya lebih bisa karena ini permasalahannya dari lingkup keluarganya juga, mungkin nanti misalnya bisa
mencarikan solusi bersama-sama dengan siswanya. Mungkin siswanya dulu diberikan kesempatan untuk mencari solusi di keluarganya masing-masing, dan kalau memang tidak juga ada perubahan, menurut saya pribadi bisa juga misalnya komunikasikan dengan orang tuanya supaya tidak selalu anak yang misalnya tadi katakan itu selalu kena kasihan konsekuensi, gak padahal itu kesalahan adiknya, seperti itu. Itu bisa mungkin saya jelaskan. Mungkin dari rekan-rekan lain ada pengalaman lain mungkin bisa dibantu. Itu yang bisa saya sampaikan, Miss Asih. Bagaimana mungkin dari Miss Asih? Inge, terima kasih Bu Citra. Mungkin nanti ke depannya bisa juga kita, karena dari penjelasan Bu Citra saya bisa terbayang, oh jadi kalau seperti ini harusnya kita membantu anak kita menemukan solusi gitu. Tidak semata hanya menjalankan kesepakatan saja, tapi juga membantu anak kita menemukan solusi. Ya, terima kasih Bu Citra. Baik, terima kasih Miss Asih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, tanggapan yang sangat bagus sekali dari Bu Ayan. Jadi itu untuk sesi yang pertama. Bagaimana untuk pertanyaan kedua? Apakah ada? Oke. Ya, silahkan. Saya mau bertanya sedikit Bu Citra, ini terkait dengan anak yang misalnya dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus seperti itu, karena sekarang kan di sekolah itu juga rata-rata anak yang berkebutuhan khusus itu sudah bergabung di kelas reguler seperti itu. Jadi apakah sistem kontrol guru dalam posisi manajer ini bisa diberlakukan? Karena pernah saya memiliki siswa yang berkebutuhan khusus, jadi perilakunya lebih banyak penyimpangan seperti itu. Jadi dia saya pernah memposisikan sebagai guru, sebagai penghukum, saya pernah, sebagai sahabatnya juga saya pernah, kemudian saya juga pernah sebagai manajer ini. Jadi pencatat juga pernah, semua posisi ini saya pernah lakukan untuk anak tersebut dalam mendisiplinkan anak tersebut. Jadi kira-kira bagaimana Bu Citra untuk misalnya anak yang dia memiliki penyimpangan perilaku yang agak dibilang hiperaktif seperti itu. Jadi karena saya pernah mendisiplinkan dia dengan posisi penghukum, dia malah membangkang. Terus saya pernah memposisikan sebagai pencatat, dia agak ngeyel dia. Kemudian memposisikan sebagai teman, dia menganggap memang saya ibunya. Pernah saya juga mendapatkan hal positif waktu itu. Jadi dia mau sedikit mendengar saya, tapi selanjutnya dia karena moodnya dia berubah-ubah seperti itu, jadi saya juga harus pendekatannya berubah-ubah seperti itu sih Bu Citra, saya mau solusinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Miss Intan sudah bertanya. Jadi, nah menurut yang saya pahami dari permasalahan Miss Intan juga sudah baik ya melakukan berbagai posisi kontrol. Jadi itu sudah berusaha, artinya berupaya mengubah tidak serta-merta satu posisi kontrol, tapi sudah bisa Miss Intan memahami bagaimana karakter anak tersebut. Nah, kalau bisa ya mungkin nanti bisa dilakukan dengan manajer itu Miss Intan. Jadi dengan manajer itu tanyakan, karena memang kebutuhan anak seperti yang tadi saya katakan, 5 kebutuhan dasar manusia itu kan berbeda-beda. Bisa dia ingin kasih sayang seperti itu, jadi dia haus kasih sayang, dia akan melakukan tindakan yang tidak baik di sekolah karena dia ingin disayangin seperti itu. Nah mungkin nanti Miss Intan bisa melakukan dengan hal posisi kontrol manajer, bagaimana menanyakan apa kemauannya dia. Nah, seperti itu kalau di kelas kecil mungkin, jadi apa kemauannya dia, bagaimana apa yang ingin kamu lakukan, nanti itu difasilitasi juga Miss Intan. Jadi tidak bisa kita melakukan, oh kamu nggak boleh begini gitu. Jadi tidak bisa juga seperti itu, harus kita fasilitasi dengan apa kemauan dia sendiri. Makanya kita berusaha menjadi seorang posisi kontrol manager. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Miss Intan. Bagaimana Miss?
Nggih, baik Bu Citra. Mohon maaf ini sinyalnya lagi bermasalah. Oke, baik. Silakan Pak Dede. Oke, terima kasih atas sesi tanya jawabnya, sangat bagus sekali, sangat aktif semuanya. Oke, jadi itu adalah di akhir sesi untuk webinar hari ini. Terima kasih sudah partisipasi aktif dalam webinar hari ini. Nah, tadi karena kita diawali dengan doa, mari kita berdoa karena sudah bisa melakukan kegiatan hari ini dengan sangat baik sekali. Oke, berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi oleh Bu Citra bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu di kelas ataupun di luar kelas. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.